Oke, jadi gue ada kabar baik sih. Ini coba lo tonton dulu video sampai habis nih, bener-bener kabar baik buat penonton-penonton gue khususnya ya. Dan ya di video ini seperti yang bisa lo lihat, ini adalah salah satu mahakarya, salah satu one of the best produknya dari Sony, Sony Xperia 5 ya. Kalau lo yang mengidam-ngidamkan kamera bagus, performa gaming bagus, baterai cukup awet, dan feel flagshipnya berasa sampai saat ini until to now. Ini nggak salah sih. Ini kalau gue scroll ke bawah langsung disuguhkan dengan tulisan Xperia 5 Wide Experience, ya kan, sleeker design, dan kalau di on the description lo bisa lihat nih Cinema Wide, ya udah di daftar ini Cinema Wide Trademark Display. Gila sih, gila 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 gila, kayak gue kayak kehabisan kata-kata cuy. Ini kayak benar-benar one of the best banget lah. Jadi kayak Sony mencoba menginovasi dari sisi desain pun gila ya, berubah berubah total, nggak kayak handphone kebanyakan pada umumnya ya kan. Setuju nggak lu sama gue? Kalau kita beli Android, kalau kita beli iPhone, itu ratio layar itu kayak mirip-mirip. Tapi jujur gue selama pakai handphone ini gila, dan yang paling penting, ini nggak hanya kecot-kecotan, bacot-bacotan dari deskripsi yang ada di display webnya. Ini benar-benar gue ngerasa handphone ini kayak mumpuni di segala bidang, mulai dari kameranya, performa gamingnya, layar ya, dan lain-lain. Everything about this phone is very, 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 very lah pokoknya. Nah ini gue bakal ngebuktiin lagi nih ya dari deskripsi yang ada di web ini. Xperia 5 ya, ini ada tulisan OLED display dan triple lens ya kan. Gila, lu kebayang gak sih Sony yang biasa-biasa saja, layar IPS ya, ya Sony yang kemarin yang gua review, itu layarnya masih IPS aja, itu udah bisa ngalahin layar OLED-OLEDan ya kan, untuk kerapatan pixelnya dan brightnessnya juga cukup cerah dan enak dilihat. Apalagi Sony seniat ini di Sony Xperia 5. Gue coba zoom deh. OLED display, triple lens camera. Ya ini kalau masalah kamera dia mirip-mirip kayak Pixel, agak sedikit pelit Sony. Lensanya dari dulu kayak cuma satu di saat yang Android murah lain udah banyak dan mahal lain udah banyak lensanya, tapi apalagi ini ya kan. Dan kabar baiknya apa bang dari tadi ya kan? Di awal lo udah bilang kabar baik. Sebuah Sony yang gue review ini sisi baiknya dari mana? ini banyak nih video-video kayak gini, banyak di request sama penonton-penonton gue ya. Nggak tahu deh kenapa suka banget lu pada konten-konten kayak gini. Dan akhirnya gue, and finally gue ngebuat satu katalog baru lagi nih. Ini ada berhubungan dengan online shop gue. Nah, gue coba remind dulu, flashback dulu. Kalau kita cari harga Sony Xperia 5, itu rata-rata seller tuh ngejual kayak 2.150.000, 2.300.000, ada yang jual hampir 2,5 juta juga ya kan. Dan itu harganya, harga normalnya seperti itu. Paling kalau lulu nego ya dapat 2 juta ke atasan gitulah ya. Dan kabar baiknya apa nih? Ini gue coba remind lagi ke lu, Sony Xperia 5 harganya masih di atas 2 juta gitu. Kalau di bawah 2 juta ya, sejutaan gitu, otomatis lu dapat yang udah minus kali ya, yang kayak layar retak dan lain-lain. Intinya harga pasarannya nih, gue kasih lihat nih terakhir yang di scroll di bawah, ini dijual di harga 2.300.000. So, info baiknya, kabar baiknya gue ngejual lebih murah 500.000 rupiah. Lo bayangin, lo bisa dapetin Sony Xperia 5 bekas review gue ini dengan harga lebih murah 500.000 rupiah lebih ya, gue taruh di bawah harga pasaran. Lo bayangin, lo beli, lo dapat harga lebih murah, lo saving money 500.000. Itu gila banget menurut gue untuk sebuah handphone. Dan buat lo yang pengen Sony Xperia 5 bekas review gue ini, langsung klik linknya ada di deskripsi di bawah video ini buat langsung embat handphone Sony ini bekas review gue ini. Dan gue bakal lanjut untuk rekam videonya ya kan, karena apa yang lo lihat di video ini apa yang lo dapat ya, sesuai dengan video. Dan konten kayak gini lah yang baik dinanti-nantikan, dan akhirnya gue ngebuat sebuah katalog baru di online shop gue, yaitu sebuah handphone feel flagship dengan budget 500.000 lebih murah di harga pasaran. Jadi buat lo yang kepo, kalaupun lo nontonin video ini udah lama, of course ada lagi, masuk lagi entah itu dari Samsung, dari handphone-handphone yang lain. Pokoknya handphone feel flagship bakal gue murahin 500.000 rupiah lebih semua daripada harga pasaran. Jadi langsung linknya ada di deskripsi di bawah video ini buat embat buruan sebelum kehabisan. Anjay. Konten sekaligus iklan ya kan. Tapi entah kenapa penonton gue suka banget konten-konten kayak gini. Sekarang lanjut. Dari pemakaian handphone Sony ini benar-benar ya lo bisa lihat sendiri, tombol-tombolnya ini benar-benar ada di satu sisi aja, dan ini ada di sisi sebelah
kanan dan lu bisa lihat tombol volume up and down-nya ada di dekat kamera, tepatnya agak di bawah dikit di bagian kamera, dan di bawah volume up and down-nya itu ada per sensor-sensoran, dan di bawah per sensor-sensoran itu ada tombol power ya, which is tombol power. Gila sih ini kayak cetak-cetaknya tuh kayak nggak bunyi klek-klek handphone murah gitu. Ya emang basic nih, emang feel flagship banget. Dan yang paling bawahnya lagi itu ada tombol buat gua biasa pakai buat kalau diklik tahan lama itu langsung ke kamera. Mau dari dalam keadaan handphone lu lagi ke lock, ya kan? Terus lu mau lagi apapun itu tinggal tahan tombolnya langsung ke menu kamera. Dan untuk di bagian bawah handphone ini tuh lu bisa lihat tuh jaring-jaring speakernya tuh feel flagship banget kan. Kalau biasa handphone itu kayak jaring biasa, even di iPhone pun dia jaringnya tuh terkesan murah, yang dimana kalau dipakai dalam pemakaian lama iPhone itu kelihatan berdebu di bolongan-bolongan speaker ya kan. Tapi tidak di Sony Xperia 5 ini, bener-bener ya ini kalau lu pengen punya bener-bener handphone di luar kasta handphone lain yang bener-bener berasa beda flagship ya, feel flagship ya, Sony ini. Dan lu bisa lihat jaring speaker aja semewah ini, dan tentu di bawahnya ada Type-C, ini udah Type-C, dan ada lubang mikrofon. Untuk garis-garis antenanya itu tegas banget ya kan. Emang berasa banget lah, dari bezelnya aja ini menciri khaskan handphone feel flagship banget. Nah dari samping untuk penempatan SIM cardnya juga rapih cuy, rapi banget men, sumpah deh. Dia ada di sebelah kiri, dan garis-garisnya tuh gila sih. Gue kalau ngelihat bagian bezel handphone ini tuh berasa kayak handphone 10 juta hampir ke 20 juta gitu loh desainnya. Dan yang paling penting karena rasionya dia bukan kayak handphone pada umumnya, benar-benar beda. Kayak lu bosan banget handphone keluaran terbaru itu mulu. Coba deh lu pegang Sony yang satu ini, dia handphonenya kayak lebih memanjang gitu. Emang kalau dipegang nggak selera semua, kok HP-nya kayak rada panjang dikit, tapi setelah dipakai handphone ini tuh karena tidak terlalu lebar tapi layarnya agak panjang sedikit, yang dimana itu secara penggunaan jauh lebih gampang. Jadi jari gue tuh, jempol gue tuh dari sudut ke sudut saat mengetik bisa menggunakan satu tangan. Dan yang terpenting, handphone ini nggak ringan-ringan banget, yang dimana kalau handphone berasa ringan tuh bakal berasa kayak HP murah, karena secara basically dari segi desain handphone itu berat banget kayak feel flagship. Tapi info baiknya adalah handphone ini nggak seberat flagship lain. Kalau dibandingkan dengan seri iPhone 13 Pro itu gila berat banget dan itu pegel banget. Dan handphone ini asli bener-bener enak banget buat dipegang dan dipakai dengan satu tangan. Terus di bagian atasnya dia ada kayak lubang mikrofon aja tok, dan sekali lagi gue remind, bezelnya kayak enak banget ya kan dilihat ya kan. Dia tuh ini teringat memang kayak Samsung gitu, tapi kalau Samsung itu entah kenapa tuh kayak feel plastiknya di bagian bezel tuh berasa banget. Kalau ini nggak, dia dipegang tuh kayak dingin banget. Nah, poin pertama yang gue suka dari handphone ini udah mulai ke poin pertama. Yang pertama dari di bagian layar dan performance. Jadi gini, banyak Android baru menawarkan 2 jutaan lu dapat chipset sekian, tapi banyak pabrikan yang menawarkan chipset bagus tapi layarnya nggak oke. Tapi kalau lu punya ini, lu punya keduanya, performa bagus, layarnya enak, dipakai ngegame, of course jauh lebih enak dong, karena mata kita lebih adem ngeliat ya kan. Lu bisa lihat sendiri ini layar OLED cuy, layar OLED men. Kalau lu beli Sony yang lain belum tentu dapat seperti ini, makanya ini one of the best Sony makanya. Apalagi lu beli Android lain yang harga 2 jutaan, lu ngarep chipset kencang, layar enak. Itu menurut gue masih mimpi di tahun 2022 cuy. Seriusan. Dan poin ketiga, yang poin pertama performance dan layarnya gue suka. Poin ketiga dari kameranya, ini triple lens. Seperti yang gue bilang di awal-awal video banget tadi, Sony itu satu lensa aja fiturnya udah banyak men. Ini apalagi 3 dan di-combine dengan ada wide lens, ada lensa lebar. Jadi of course lu bisa banyak banget beraktivitas menggunakan kamera ini. Buat lo yang filmmaker, buat lo yang suka editing, dengan perpaduan 3 lensa kamera dan layar yang bagus dan RAM-nya 6 GB ya gila, ini bisa banget lu lakuin sesuka apapun yang berhubungan dengan kerjaan di handphone ini tuh bisa dilibas semua. Apalagi ada Cinema Pro-nya yang dimana ini settingan-settingan buat ngebuat recordan ini jauh lebih detail lagi, lu bisa setup lagi, lu bisa lebih breakdown lebih dalam lagi ketimbang handphone pada umumnya. Even di iPhone pun gue lebih suka handphone ini ketimbang iPhone. Dan sampai di sini aja video gue, lu bisa dapetin handphone ini lebih murah setengah juta rupiah dibandingkan harga pasaran. Tinggal cus langsung linknya ada di deskripsi bawah video ini. Jangan lupa sekalian follow online shop gue, di follow aja karena banyak barang-barang yang murah meriah muntah. Kadang kontennya belum up, lu udah bisa beli dan kadang udah kehabisan ya kan. Dan yaudah sampai di sini video gue. The last question, menurut lo handphone ini gimana? Tapi selama pemakaian gue nggak pernah kecewa sih sama nih HP. Gila.